Sobat FM, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. 인도네시아 시내에 있는 육교에 신감독의 얼굴과 함께 역사를 실어쓴 인물이란 뜻의 히스토리 메이커라는 문구가 크게 내걸렸습니다. Timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea Selatan. Menurut MKS Sports, Timnas Indonesia selalu punya kejutan di FIFA Match Day. Media tersebut bahkan menyebut pemain keturunan Indonesia di Belanda tidak ada habisnya lantaran ikatan sejarah. Surat terbuka buat Bapak Sapri, Coach Sapri. Saya Pak ya, sebagai seorang pundit abal-abal ya. Saya punya sedikit pertanyaan. Di tadi pagi, dini hari tadi, dia bikin SC20 tampil solid banget. Oke. Membuat SC Heerenveen kalah. Oh, 0-2. Heerenveen. Sampai akhirnya Robin van Persie, pelatih Heerenveen, bilang bahwa menurut ayah Emil, Indonesia terlalu bermimpi bisa mendapatkan Emil Audero Mulyadi. Ayah Emil. Ya bagus kan, dia lihat ada beberapa pemain timnas hari ini, dari Portugal ada Arsenal. Banyak ramalan yang tembus. Udur pernah ramal timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Sosok Segala persiapan di putaran ketiga ini terus digenjot oleh Coach Sintayong. Dan mungkin Coach Sintayong setelah beberapa terlihat dari tribun penonton, dan itu melihat bagaimana permainan dari timnas kita, pemain-pemain kita, pemain lokal kita, terbukti ketika pertandingan itu. Bukan saya menjelek-jelekan ini ya, tetapi kita lihat saja bagaimana kesulitan-kesulitan dari para pemain luar. Maka Coach Sintayong secara tidak langsung membedik siapa yang akan dipanggil ke timnas Indonesia di putaran ketiga ini melawan Bahrain ataupun Cina nanti. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentunya timnas Indonesia dengan segala kekuatan yang sudah berdatangan dari pemain-pemain Eropa ini, pemain diaspora ini akan memperkokoh kedalaman skuad timnas Indonesia. Kalau kita bicara Coach Sintayong, berarti Coach Sintayong itu adalah sosok pelatih yang memang betul-betul mengedepankan disiplin, memang betul-betul mengedepankan mentality dari seorang pemain yang tidak mudah kendor, tidak mudah down. Jadi persoalan siapa yang bakal dipanggil nanti, maka pantas saja ketika permainan mereka, khususnya pemain liga domestik kita, kalau tidak mau berkembang, maka harus siap-siap tergeser dari bagaimana daftar skuad yang akan dipanggil, bagaimana line up pertama yang bakal diturunkan oleh Coach Sintayong. Beruntung pemain liga kita, pemain liga domestik kita dipanggil oleh Coach Sintayong di bawah. Apalagi kalau tidak beruntung, maka jelas-jelas tidak akan dibawa dan tidak akan memenuhi panggilan dari sang Garuda Calling. Nah, sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tulis di kolom komentar. Surat terbuka buat Bapak Sapri, Coach Sapri. Saya Pak ya, sebagai seorang pundit abal-abal ya. Saya punya sedikit pertanyaan nih Pak buat Bapak ya. Ini kan minggu depan kita udah tanding ya untuk kualifikasi Piala Asia U19 atau U20 lah. Waktu itu ya sempat ada omongan kalau beberapa pemain-pemain diaspora U20 yang ikut berpartisipasi di Toulon Cup itu akan segera diproses kepindahan warga negara. Kan dari semua pemain ini kan nggak semuanya nih Pak mau Bapak bawa nih. Soalnya katanya yang termasuk ke dalam kriteria cuma 3. 3 diantaranya adalah Tim Gapens, bek kiri ya, Dion Maps, gelandang, sama satu lagi tuh katanya Mauresmo Hinoke. Cuma kan Hinoke kan nggak eligible nih katanya. Nah, gue punya pertanyaan nih Pak buat Bapak nih. Ini kemarin ada satu follower gue yang nge-tag gue, suruh bilang, Bang, cek IG-nya Semivel. Ini orang ya, nih main nih. Kemarin selama pramusim, dia main bersama Nak Breda senior ya. Jadi ini udah bukan main kaleng-kaleng nih boy. Dan dia bikin story pakai baju timnas, artinya dia mengkode-kode Bapak terus nih. Tolonglah Pak Sapri, tolong. Melihat dari ketersediaan gelandang yang kita punya di U20, apa alasannya Semivel nggak direkomendasiin Pak? Tolonglah, ini Tony Firmansyah, Vigo Dennis. Masa iya kalah sih Pak? Semivel sama mereka. Masa iya sih? Kita kan sebagai penonton punya mata Pak, bisa ngelihat Pak, tolonglah. Terus pertanyaan gue, kapan mereka bakal diproses? Apakah emang belum ada urgensi buat ke arah sana? Belum butuh-butuh banget gitu. Jadi ngerasa untuk 3 pertandingan lawan Yaman, Timor Leste sama Maldewa, itu kita nggak butuh-butuh amat mereka gitu Pak. Gue harap sih nanti kalau emang kita lolos Piala Asia,
mereka segera diproses Pak, tolong Pak, minta segera diproses gitu. Max Hilger, Eliano Render saya bisa cepat kok karena butuh kan. Artinya kalau tidak diburu-buruin kan kebutuh-butuh banget berarti. Ayo Pak, saya berusaha positive thinking nih Pak, Bapak nih tolonglah. Bapak nggak lokal pride amat kan, tolonglah. Nggak akamsi amat kan, tolong ya, semoga video ini nyampe ke Pak Sapri, oke? Terima kasih guys, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Tolong di tag Coach Sapri atau di share video ini ke Coach Sapri ya. Banyak ramalan yang tembus. Udur pernah ramal timnas Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Erick Thohir sangat hebat. Sosok Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur merupakan sosok yang bukan hanya sosok ulama karismatik dengan jumlah pengikut jutaan, tapi juga sosok yang dikenal kerap melontarkan humor dan bicaranya yang ceplas-ceplos di setiap kesempatan. Selain itu, Gus Dur juga dikenal kerap melontarkan sejumlah ramalan yang entah kebetulan atau tidak sedikit yang menjadi kenyataan. Termasuk salah satunya ramalan tentang kemungkinan timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Ya, Gus Dur sendiri pernah melontarkan ramalan tentang keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Dunia. Bahkan belakangan ramalan Gus Dur tersebut kembali viral. Melihat timnas berlaga di ajang paling bergengsi sepak bola itu tentu saja menjadi impian bukan saja bagi para penggawa Garuda tapi juga merupakan impian seluruh rakyat Indonesia. Untuk bisa berlaga di Piala Dunia, tentu saja harus melalui perjalanan yang tidak mudah, di mana setiap negara calon kontestan Piala Dunia harus menjalani babak kualifikasi yang berjenjang dan cukup lama. Seperti yang saat ini sedang dijalani timnas Indonesia yang tengah berjibaku di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia Pasifik. Tergabung di grup C, Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara yang jadi langganan Piala Dunia, seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Selain itu juga Bahrain dan Cina. Secara matematis, Indonesia dipastikan sulit menghadapi pesaing di grup C karena ranking Indonesia jauh di bawah negara-negara itu, yakni di urutan 131. Itu sebabnya, banyak yang menyebut mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia bak mimpi di siang bolong alias sulit diwujudkan. Sebutlah Jepang. Tim Samurai Biru itu menduduki posisi 18 ranking FIFA atau nomor wahid di Asia. Lalu Australia di ranking 24, dan Arab Saudi ranking 53. Satu-satunya ranking terdekat dengan Indonesia adalah Cina yang berada di posisi 88. Sementara Bahrain di ranking 80. Tapi almarhum Gus Dur sosok yang memiliki kebijaksanaan pernah menyinggung masa depan timnas Indonesia dan Piala Dunia. Tepatnya pada 2006 silam. Gus Dur sendiri merupakan penggemar sepak bola. Saat Piala Dunia 2006 silam, Gus Dur sempat diminta untuk beristirahat karena kesehatannya terganggu. Hal itu disebabkan tidak lain karena ia tiap hari selalu begadang untuk menyaksikan laga-laga gelaran terakbar sedunia itu. Tokoh besar Nahdlatul Ulama ini bahkan sempat mendapatkan perawatan intensif di RSCM akibat penyakit tersebut. Dalam pengakuannya, Gus Dur mengatakan bahwa paru-paru basah yang dideritanya dapat mengganggu kondisi jantungnya, dan semuanya bermula dari hobi begadang menyaksikan laga-laga di Piala Dunia. Saat itu, pesta sepak bola dunia itu digelar di Jerman. Selain selalu mengikuti laga-laga penting yang mempertemukan raksasa dunia, Gus Dur juga kerap ditanya soal prediksi hasil pertandingan kala itu. Saat itu, laga telah melewati babak fase grup. Ketika itu Gus Dur sempat ditanya siapa yang akan masuk final Piala Dunia 2006. Ulama asal Jombang, Jawa Timur itu berseloroh menyebut 4 negara. Gus Dur menjawab, kalau tidak Argentina, Jerman, Brasil, ya Prancis. Alhasil, ucapan Gus Dur itu menjadi kenyataan, di mana Prancis masuk ke laga pamungkas berhadapan dengan Italia. Namun Prancis harus rela lantaran Gri Azurilah yang mengangkat trofi Piala Dunia di akhir laga setelah menang adu tos-tosan alias adu penalti. Selain diminta memprediksi siapa yang akan masuk final, pertanyaan lain yang kerap dilontarkan kepada Gus Dur saat itu adalah kapan kira-kira timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Kala itu Gus Dur menjawab, masih lama. Namun ia terus ditanya dengan pertanyaan serupa yang kemudian menjawabnya 20 tahun. Selain itu, Gus Dur juga berujar bahwa penyebab Indonesia sulit mentas di Piala Dunia adalah lantaran PSSI yang masih bobrok. Menurutnya, selama PSSI tidak memperbaiki kinerjanya, akan sulit melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia. Ramalan Gus Dur inilah yang kemudian kembali ramai diperbincangkan. Sebab saat Gus Dur berucap 20 tahun itu terjadi pada 2006 silam.
Sementara Piala Dunia akan diselenggarakan pada 2026 mendatang di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sisi lain, Bapak Pluralisme itu juga pernah menyebut bahwa Joko Widodo akan jadi presiden suatu saat nanti, juga pada 2006 silam. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai wali kota Solo. Dan faktanya, Jokowi terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2014. Jauh sebelum itu, Gus Dur juga pernah menyebut bahwa Presiden Soeharto akan lengser dari jabatannya. Padahal saat itu Soeharto memiliki kekuatan yang besar dan sulit untuk digoyang oleh siapapun. Tapi setahun setelah melontarkan ramalan itu, Soeharto benar-benar lengser dari jabatannya pada 1998 silam. Selain itu, Gus Dur juga pernah menyebut bahwa Prabowo Subianto akan jadi presiden di masa mendatang. Akan tetapi saat itu Prabowo sudah berusia tua. Entah kebetulan atau tidak, tapi akhirnya benar Prabowo terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2024. Saat ini usia Prabowo adalah 72 tahun. Jadi, apakah ramalan Gus Dur itu benar-benar terwujud pada Piala Dunia 2026 dan Indonesia jadi salah satu kontestannya? Pemain utama FC20. 20 ya. Dan di tadi pagi, dini hari tadi, dia bikin FC20 tampil solid banget, Oke. membuat SC Heerenveen kalah. Oh, 0-2. Heerenveen. Sampai akhirnya Robin van Persie, pelatih Heerenveen, bilang bahwa memang penampilan lini pertahanan FC20 sulit ditembus dan serangan baliknya bagus sehingga kami kalah. Artinya memang Van Persie aja muji kinerja dari Michel Gers ini membuat FC20 begitu sulit untuk ditembus. Ya, kemudian Eliano Reinders ini seorang gelandang serang, tapi dia bisa dimainkan di beberapa posisi. Mungkin dia versatile mirip-mirip Marcelino ya. Marcelino Ferdinand. Tapi dia bisa juga dimainkan sebagai second striker. Artinya opsi di lini depan tim nasional Indonesia akan lebih banyak jika Eliano Reinders bisa main nanti lawan Bahrain, lawan China. Dan begitupun Michel Gers. Pilihan di belakang akan semakin luar biasa ya. Arda Jaijes, Justin Hapner, Nathan. Ini membuat ada Elkan Bagot juga. Betul, kalau dipanggil. Kalau dipanggil tapi ya, kalau dipanggil. Kalau Elkan Bagot minta maaf. Iya itu. Ya artinya memang pilihan jadi lebih banyak, opsi lebih banyak, dan ini membuat kans kita mudah-mudahan bisa lebih banyak untuk bisa dapat poin maksimal di kandang Bahrain dan di kandang China nanti. Bang Pras, setuju nggak nih? Kalau misalnya Michel Gers datang, Eliano Reinders, yang dimana itu adiknya Tatjani Reinders ya, pemain AC Milan, datang, kans Piala Dunia jadi semakin terbuka lebar gitu. Terbuka lebar sih saya nggak bisa bilang terbuka lebar ya. Oh belum ya, belum. Belum ya, karena kita juga harus realistis ya. Yang kita lawan adalah China, Bahrain, Jepang. Gitu lah. Tapi paling nggak harapan ada. Kalau dulu mungkin harapan sudahlah kita sebagai fans sepak bola imun aja dengan kekalahan gitu. Tapi kan dengan kekuatan timnas kita sekarang ya peluang terbuka gitu loh. Apalagi ada penambahan kuota peserta kan Piala Dunia. Setidaknya nggak terbuka sedikit lah. Lumayan lah intinya. Eliano juga adalah salah satu pemain yang memang tipikal disukai sama STE ya, yang versatile, bisa main di mana aja. Kan kita juga lihat beberapa pemain yang ditarik itu memang bisa mengisi posisi mana aja, kayak Nathan ya kan. Marcelino juga bisa beberapa posisi kan. Jadi menurut saya juga Ragnar juga. Yes, banyak banget memang itu gayanya ST. Jadi dia bisa merubah formasi sesuai keinginan dia dan juga sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Jadi menurut saya sih kita nunggu aja ya. Menurut saya juga pasti akan menarik nih. Kita lihat bagaimana racikan ST untuk memasangkan sama si Eliano ini di pertandingan. Mudah-mudahan sih kalau nggak ada halangan melawan Bahrain ya, terdekat ya. Bahrain. Nah, itu bisa kita lihat lah. Dan saya nggak setuju sih kalau memang dia prosesnya cepat. Karena kami butuh kemenangan gitu lah. Kami butuh kemenangan. Karena kita 2 kali seri ya? Iya, 2 kali seri. Paling nggak sekali seri sih menurut saya juga udah lumayan bagus ya. Peluang makin terbuka lebar gitu ya. Kalau Jepang ya kita lihat nanti aja lah Jepang gimana. Nggak apa-apa, kan masih lama Jepang kan. Kita masih punya waktu. Tapi satu hal yang pasti adalah kenapa ini begitu cepat? Karena kedua pemain ini spesial berarti ya, kedua pemain ini ya. Tapi dengan spesialnya mereka, ada yang terancam nggak nih, Bang Pras nih?
dengan kedatangan dua pemain ini? Ya terancam sudah pasti ya. Tapi kan yang Baik, terancam Tohir, juga banyak sangat ngomong nanti terbantu. pemain Indonesia atau pemain apa nih, pemain domestik lah ya, semakin terancam nih. Oh, bisa maksudnya nggak main. jadi full naturalisasi? Iya, banyak yang ngomong gitu. Tapi menurut saya juga bukan hanya pemain-pemain yang bermain di Indonesia, pemain di luar yang naturalisasi juga banyak terancam. Iya, Karena betul. Jordi Amat aja sudah sepertinya tidak akan dipakai lagi ya. Iya. Dengan Sementara ya? sementara Karena dengan- masih cedera ya. Iya, cedera dan banyak pilihan lebih muda, lebih Bagus. agresif di belakang. Apalagi si Jordi ini beberapa kali melakukan blunder ya. Iya. Walaupun penilai saya nggak bisa menilai. Nanti kita lihat STI juga kan. Apakah memang dia di belakang itu masih dibutuhkan. Tapi dengan hadirnya Miss, bisa aja bukan pemain domestik yang pemain apa saya sebutnya ya? Pemain yang bermain di liga Pemain lokal kita. pemain Indonesia yang akan tersingkir. Bisa juga ada beberapa yang tersingkir. Kayak Elkan Bagus saya sudah tersingkir kan. Ya. Walaupun ada faktor yang lain ya. Ada faktor X itu ya? Iya, jadi ya bisa saja bukan hanya pemain ini, banyak pemain yang bisa tersingkir kan. Kita nggak tahu nih seberapa ketat persaingannya nanti. Tapi ada beberapa pemain yang mungkin harus dikeluarkan ya dari skuad timnas Oke, ya. berarti kalau misalnya datangnya Miss Hilgers ini mungkin Jordi Amat ya? Mungkin ya? Iya, kalau Bangkras ya? secara hitung-hitungan kasar sih kemungkinan sih ya. Yang, Kalau ada yang pendapat paling lain, utama ya mungkin salah satu pemain lokal ya. Kayak kalau Jordi kan masih Ferrari, cedera. Iya. Kemungkinan Wahyu Pras ya. Oh, Wahyu Prasetyo. Wahyu Pras yang kemungkinan bisa jadi tidak dipanggil atau bisa jadi dia akan jadi apa namanya pemain kan boleh bawa dari 23 dia boleh panggil 26 atau bahkan lebih. Iya, 3 Tapi yang lagi. masuk line up kan tetap 23. Tapi yang paling terancam betul ya memang Rizky Ridho ya. Oh, Rizky Ridho. Rizky Ridho tentu akan rawan ya karena pilihannya kan antara Justin, Jais, Rizky Ridho nih. Jais kayak Jais kayaknya kemungkinan bakal Iya. bertahan karena dia captain, bermainnya paling solid, bermainnya paling stabil ya, artinya kemungkinan besar Jais akan tetap jadi pilihan utama. Tinggal sekarang apakah Justin atau Rizky Ridho yang bakal tergeser. Nah, tapi kalau dari Bang Pras bisa aja Justin. ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak gitu loh. Ya sudah, tapi It's kalau nggak okay puas, ya. it's okay udah. It's okay. Yang penting mayoritas puas gitu, nggak ada masalah kok. Di media sosial juga semua pada ngedukung. Ya udahlah, anggaplah itu sebagai pengingat kita aja. Jadi Kalau terus jangan aja. terlalu ini juga ya istilahnya. Jangan lupakan pembinaan usia muda. Iya, pembinaan usia muda. Pembinaan usia muda sekarang sejauh mana perkembangannya? Iya, gua nggak tahu nih pandangan gua ya. Mungkin PSSI ngambil lagi nih piramida terbalik kali ya. Dia ambil yang besar dulu, timnas dulu diperbaiki, baru ke bawah. Karena kan bagaimanapun juga gua melihat dari hal positifnya. Dengan timnas yang makin bagus, euforia makin tinggi, pemain muda itu termotivasi. Itu kan jadi hal yang bagus ya. Standarisasi naik. Iya, Standar itu naik. Ketika pemain Indonesia melihat, mereka komit nih pemain-pemain dari luar, karena mereka terbiasa kan di klub lain masing-masing ya, nggak makan gorengan nih, wah nggak makan mie nih, wah gue malu nih kalau makan mie. Itu menularkan hal yang positif kan. Dia datang tepat waktu, dia latihan benar-benar gitu loh, tidak colong-colongan dari hotel kabur mungkin gitu ya. Itu kan menjadi hal yang nularin hal yang positif gitu kan. Dari teknik juga kan bisa diperbaiki, ngelihat ditularkan gitu. Jadi kan mungkin diperbaiki dulu timnasnya, ketika sudah benar bawahnya diperbaiki, walaupun memang sebenarnya harus bawahnya juga diperbaiki. Tapi kan rumit ya, rumit banget itu loh memperbaiki. Amino yang menilai dua lawan yang pernah diimbangi timnas Indonesia adalah tim yang sulit. Ya, Jepang sudah menyapu bersih 2 laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim besutan Haji Memoriasu itu mengalahkan Cina dengan skor 7-0. Setelah itu, Jepang menumbangkan Bahrain dengan skor 5-0. Striker timnas Jepang Takumi Minamino menilai laga Jepang berikutnya akan berjalan lebih sulit dibanding melawan Cina dan Bahrain. Ya, 2 pertandingan yang bakal dihadapi Jepang yaitu melawan Arab Saudi dan juga Australia. 2 pertandingan berturut-turut berikutnya lebih sulit dan melawan lawan yang lebih kuat. Jadi saya akan mempererat tekad dan melakukan yang terbaik saat kembali ke tim, ujar Takumi Minamino. Menariknya, 2 tim yang disebut Takumi Minamino ini adalah tim yang mampu diimbangi oleh tim nasional Indonesia. Meski dengan susah payah, hal ini menandakan jika Indonesia kini mulai diperhitungkan di Asia. Bukan tak mungkin jika nantinya Indonesia dipertemukan dengan Jepang, skuad Garuda bisa memberikan perlawanan yang cukup serius. Bahkan untuk mencuri poin pun bukan hal yang mustahil untuk diraih skuad asuhan Sintayong.
Menurut ayah Emil, Indonesia terlalu bermimpi bisa mendapatkan Emil Audero Mulyadi. Ayah Emil bahkan menyindir kalau Indonesia ini sebagai sebuah tim yang tidak bisa bersaing di level Asia apalagi dunia. Ucapan ayah Emil tersebut jelas membuat fans Indonesia marah besar dan banyak yang menilai kalau ayah Emil ini telah merendahkan negaranya sendiri yakni Indonesia, dan akibatnya banyak sekali fans timnas yang membenci Emil Audero. Karena bagaimanapun cara yang dilakukan oleh ayah Emil ini terlalu merendahkan sehingga banyak sekali fans Garuda yang tidak senang dan membencinya. Guys, kalian harus lihat ya, harus nonton nih. Gua kagak dibayar oleh Sport 77, cuma gua sangat menyarankan kalian untuk menonton podcast Mamat, Kuceripan, sama El Imut, El Celeb, Justin Hubner. Di sini gua satu poin yang pengen gua terangkan ya, bahwa mental bersaing itu sangat penting sekali. Gue sebenarnya pengen banget ngomong kayak gini dari kemarin ya. Semakin level timnas kita naik, akan semakin banyak pemain-pemain keturunan yang ada di Eropa yang levelnya jauh dari pemain kita yang ada sekarang. Itu akan satu persatu masuk ke timnas kita. Dan mungkin bukan cuma pemain-pemain yang main di Ligue 1, pemain-pemain lokal kita yang akan tersingkir. Atau mungkin sudah mulai jarang dapat menit main di timnas nanti. Tapi pemain-pemain keturunan yang udah dari awal gak menutup kemungkinan mereka bakal dicadangin atau bahkan gak dipanggil ke depannya. Gue ambil contoh satu, yaitu adalah Shane Patinama. Shane jelek nggak? Enggak, sama sekali. Dia pemain yang bagus banget. Tapi kalau kita bandingin Shane sama Verdong, udah jelas kualitasnya Verdong di atas Patinama. Ya sebenarnya kita kalau ngelihat Patinama dari awal, ya agak kasihan juga kok dia bisa dicadangin. Tapi kita harus ingat boy, gak mungkin 26 pemain tuh main bareng semua, gak mungkin. Cuma 11 doang yang bisa main langsung. Sekarang kita ngeliat Martin Pas, itu pemain yang sangat baik sekali. Mungkin nanti 4-5 tahun lagi akan muncul lagi kiper baru. Entah dari liga lokal, Ligue 1, atau dari keturunan. Kalau emang pada waktunya Pas underperform, ya mungkin aja dia akan digantiin atau bahkan gak dipanggil. Dan andai kita lolos ke Piala Dunia, bukan gak mungkin pemain-pemain yang masuk di starting line up-nya Sintayong itu semuanya diganti. Contoh misalnya, Hubner pemain bagus, Pascal Struijk masuk, Hubner pasti kegeser. Rido pemain bagus, Maes Hilger masuk, pasti kegeser. Andai nanti Jayden Oosterwolde juga masuk, kemungkinan besar Verdong juga kegeser. Ya kita dukung aja mereka semua boy. Intinya gak akan ada lagi gap antara pemain keturunan dengan pemain lokal asli. Ketika mereka ada di lapangan, mereka pemain Indonesia. Siapapun yang main, ya kita harus dukung, oke? Dan satu hal yang paling gue suka dari pemain-pemain keturunan ini adalah mereka punya jiwa kompetitif yang sangat baik. Kalau dicadangin, gak ngeluh, gak baper, gak bikin status di IG. Itu baru namanya atlet boy. Thank you, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Ada dua nanti kantor yang akan dibuka, informasi ya, dan juga kedatangan Presiden FIFA tanggal 10 Oktober. Tentu menjadi kebanggaan kita semua karena beberapa cabang olahraga terutama bola dan basket sudah melihat Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting karena prestasi tentu dan juga talenta-talenta muda kita yang luar biasa. Tentu ini tidak terlepas kontribusi yang dilakukan oleh Pak Erik. Luar biasa Indonesia. Kita sudah dibuka kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA. Ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional, dan insya Allah ini akan menjadi percepatan yang bisa baik untuk prestasi olahraga semua. Ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. International Organization Office yang belum pernah terjadi. Ya bagus kan, ya lihat ada beberapa pemain timnas hari ini, dari Portugal ada Asnawi, dari kita banyak pemain, bagus dia datang, itu job dia, pekerjaan dia untuk melihat pemain siapa yang bagus, siapa yang ready buat negara, dan selalu baik dia ada. Asnawi fans Dimas Derajat. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné. 인도네시아 심해에 있는 육교에 신감독의 얼굴과 함께 역사를 새로 쓴 인물이란 뜻의 Baik, 히스토리 메이커라는 sangat 문구가 hebat 크게 bro. 내걸렸습니다.
Timnas Indonesia menjadi sorotan media Korea Selatan. Menurut MKS Sports, Timnas Indonesia selalu punya kejutan di FIFA Matchday. Media tersebut bahkan menyebut pemain keturunan Indonesia di Belanda tidak ada habisnya lantaran ikatan sejarah. Indonesia menambah lagi pemain yang berdarah Belanda, kali ini Mace Hilgers, pemain FC Twente, dan pernah membela Belanda U21. Masih ada beberapa pemain lain yang dikabarkan gabung dengan skuad Shin Tae-yong. Tulis MK Sports juga menggarisbawahi kecepatan proses naturalisasi di Timnas Indonesia, terutama mengumpulkan dokumen para orang tua atau kakek nenek si pemain yang berada di Belanda. Oke sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup tentang statement kali ini. Semoga Timnas Indonesia harapan besar menuju hasil positif dan tren positifnya ini terus dikembangkan dan juga kedepannya dengan poin-poin yang kita harapkan. Kalau kita melihat dari pertandingan-pertandingan ini, tentunya Timnas Indonesia dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh Coach Sintayong akan sangat luar biasa. Dan ini menampik dan mematahkan bagaimana para kritikus itu, para cawe-cawe itu, para toel-toel dan CS-CS-nya itu dipatahkan oleh Coach Sintayong, dipatahkan oleh beberapa media, bahkan media luar negeri saja meliput bagaimana kebangkitan dan perkembangan Timnas Indonesia di era Coach Sintayong dan juga Coach dan siapa Pak Erick Thohir. Dan sahabat-sahabat Garuda, tetap enjoy the moment di mana animo Timnas Indonesia sedang melesat, tetapi Timnas Indonesia tetap jangan jumawa karena lawan kita bukan lawan yang mudah. Sahabat-sahabat Garuda dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.